teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aurea Cerisa Desideria, bisa dipanggil Ceris. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22963174. Saya berasal dari Kota Magelang dan saya berumur 19 tahun. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana ketika saya menjadi seorang pemimpin dan apa aja sih strategi yang bisa saya sampaikan untuk menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjadi seorang pemimpin dari Himpunan Mahasiswa Magelang. Jadi Himpunan Mahasiswa Magelang ini merupakan perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang berdomisili di Magelang yang berkuliah di Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan visi misi juga sebagai strategi dalam saya menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya adalah visi dan misi. Izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai seorang pemimpin organisasi mahasiswa Magelang. Jadi yang pertama adalah visi, mewujudkan Himpunan Mahasiswa Magelang sebagai wadah inspirasi, kreativitas, dan solidaritas yang membentuk mahasiswa yang berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian ada misi, yaitu yang pertama, membangun keterampilan dan pengetahuan, menyelenggarakan berbagai kegiatan, pembelajaran serta pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota dalam berbagai bidang. Kemudian yang kedua ada menggalang solidaritas dan kebersamaan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, seni, dan kegiatan lainnya yang mengakomodasi minat dan bakat anggota. Jadi kita akan mengadakan berbagai kegiatan olahraga yang diadakan setiap 2 minggu sekali untuk mengisi kegiatan-kegiatan mahasiswa agar tidak gabutlah bahasa kekiniannya. Yang ketiga adalah berperan aktif dalam pengembangan akademik, menginisiasi program-program yang mendukung pengembangan akademik seperti bimbingan studi, diskusi ilmiah, kemudian berbagai seminar, dan meningkatkan prestasi akademis anggota kita. Selanjutnya yang keempat adalah memberdayakan mahasiswa untuk berkontribusi pada masyarakat. Jadi mengajak anggota untuk terlibat dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan proyek-proyek kemanusiaan guna memperbaiki dari citra mahasiswa yang mungkin jelek di mata masyarakat, kayak sering demo dan lain-lainnya. Itu kita akan memperbaiki dengan cara kita berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah membangun jejaring dengan hubungan luar. Pentingnya kita mengadakan jejaring dengan hubungan luar yaitu guna menambah wawasan kita sebagai anggota mahasiswa Magelang untuk lebih berinovasi dan memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan bagaimana saya memulai proses untuk memimpin organisasi mahasiswa Magelang ini. Jadi yang pertama, saya memulai memimpin dengan mengajak teman-teman yang berasal dari Magelang untuk bergabung bersama kami dalam himpunan ini. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang himpunan ini, apa sih himpunan mahasiswa Magelang ini dan apa saja yang ada di dalamnya sih. Kemudian saya mengajak teman-teman untuk membuat sebuah struktur organisasi yang tentunya sangat dibutuhkan dalam membentuk suatu himpunan. Jadi seperti wakil ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan divisi-divisi lainnya. Kemudian saya mencari anggota agar menjadi suatu himpunan yang sah. Biasanya dalam suatu organisasi memiliki minimal jumlah anggota. Jadi kita diminta untuk mencari anggota agar kita bisa dianggap sebagai himpunan yang sah. Selanjutnya saya dan teman-teman akan melakukan berbagai kegiatan untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait agar himpunan kita dapat diakui oleh lingkungan sekitar kita maupun lingkungan kampus kita. Kemudian yang saya lakukan untuk menjelaskan kepada anggota saya untuk mencapai visi misi saya, yaitu memperkenalkan tujuan dan manfaat himpunan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan ketika saya menyampaikan visi dan misi, supaya agar kita memiliki tujuan yang sama dan kemudian menyebutkan visi misi yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu saya mengajak berdiskusi dan meminta pendapat teman-teman agar teman-teman dapat berpendapat sesuai dengan keinginan mereka.
Kemudian saya mengesahkan visi misi tersebut dengan berlandaskan kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah bagaimana cara saya menghadapi berbagai masalah yang saya temui ketika saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Jadi yang pertama yaitu mengetahui akar permasalahan yang ada. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih permasalahan ini dapat muncul di himpunan kita. Kemudian menganalisis permasalahannya. Ini merupakan permasalahan yang berat maupun ringan, jadi kita perlu dianalisis supaya kita dapat menentukan langkah-langkah yang tepat lagi. Kemudian memberikan solusi yang tepat dan membicarakan secara bersama-sama dengan anggota yang lain. Jadi saya ingin melibatkan teman-teman untuk terus berpendapat dan terus mendapatkan musyawarah yang mufakat ketika terjadi suatu masalah dalam himpunan kita. Contohnya adalah ketika saya mendapat permasalahan atau kasus bahwa anggota saya sudah tidak aktif lagi dalam himpunan. Maka dari itu saya ingin mencari tahu bagaimana permasalahan yang atau akar permasalahan yang muncul ketika dia tidak dapat lagi bergabung dengan kami. Mungkin dia memiliki permasalahan internal dengan anggota kami atau memiliki permasalahan eksternal dengan dunia luar. Kemudian saya ingin memediasi beliau agar dapat menjelaskan alasan dia sudah tidak ikut lagi seperti apa. Kemudian saya cari tahu tentang lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi sebuah pertanyaan bagi saya maupun anggota dari himpunan saya. Pada kesempatan ini, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Jadi, saya melibatkan teman-teman dan anggota himpunan untuk mengambil keputusan, memberikan ide dan pendapat mereka dalam suatu himpunan ini. Jadi, saya meminta mereka untuk berkontribusi secara detail keinginan mereka serta saya meminta mereka untuk bermusyawarah secara mufakat. Kemudian contohnya adalah ketika mengadakan rapat himpunan setiap 2 minggu sekali. Jadi rapat ini akan saya lakukan untuk mengevaluasi teman-teman serta mengetahui pendapat teman-teman bagaimana sih himpunan mereka ini dapat berjalan dengan baik dan bagaimana sih proker-proker mereka ini sudah berjalan dengan baik atau belum, serta mencari tahu pendapat dari teman-teman bagaimana membuat kegiatan yang menarik serta menginspirasi bagi lingkungan sekitar kita. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk menginspirasi teman-teman dan bagaimana saya menjadi seorang pemimpin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan lingkungan sekitar saya. Cukup sekian, terima kasih, dadah.